Anies Baswedan menanggapi dengan santai masalah pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP dan Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu. Dilihatin mana-mana mata anggaran yang tidak logis, tidak masuk akal, tidak merupakan bagian dari prioritas. Masuk akal tapi nggak masuk prioritas. Nggak masuk sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi itu direview satu-satu secara manual. Sebenarnya datanya sudah ada secara digital. Dan ada biaya yang selalu disembunyikan setiap tim sukses, yaitu uang serangan fajar. Uang serangan fajar ini biasanya selalu dinantikan oleh setiap pemilih, terutama pemilih di daerah minus. Karena siapa sih yang nggak suka dikasih uang cash daripada cuman sembako doang? Uang serangan fajar ini biasanya berkisar antara Rp50.000 sampai Rp100.000 per orang, tergantung tingkat ekonomi dari masing-masing pemilih. Itu kenyataannya dan jangan diejek. Itulah minus dari negara demokrasi. Soal Anies Baswedan ingin maju sebagai calon presiden tahun 2024, Anies Baswedan banyak dinilai bahkan menghadapi dilema soal basis massa. Dan beberapa dilema terbesar Anies Baswedan diklaim sebagai orang yang koruptor di DKI Jakarta. Beberapa waktu yang lalu sebelum Anies Baswedan lengser dari Gubernur DKI Jakarta, ia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi Formula E. Bahkan sebelum Anies maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia pun diperiksa KPK terkait korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini Anies Baswedan dianggap sebagai menghadapi pertaruhan krusial soal basis massa yang perlu diperhara. Bahkan Anies Baswedan saat ini juga dianggap masih mempresentasikan kelompok konservatif yang mendukung terpilihnya sebagai pemilihan gubernur di DKI waktu itu. Dan sekarang Anies Baswedan ini gebu-gebu ingin memimpin Indonesia atau maju sebagai calon presiden tahun 2024. Di sisi lain, posisi Anies Baswedan dengan karakter yang ia representasikan sejauh ini telah berkontribusi atas tingginya popularitas dan elektabilitas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan saat ini Anies Baswedan sudah menyampaikan dirinya siap maju sebagai calon presiden di tahun 2024 meskipun belum mengamankan tiket dari partai politik manapun. Anies menambahkan tidak tergabung sebagai kader partai politik yang membuatnya leluasa berkomunikasi dengan seluruh fraksi partai politik. Dan saat ini Anies Baswedan didukung oleh beberapa partai seperti Partai Nasdem dan PKS untuk maju sebagai presiden di tahun 2024 nanti. Bahkan Anies Baswedan terkait kecurigaan masyarakat merupakan pengingat untuk partai supaya tidak terjebak transaksi politik atau oligarki dalam menghadapi Pilpres 2024. Sejauh ini Koalisi Perubahan belum menemukan titik temu perihal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Sekarang Anies Baswedan kadang-kadang akan berdampingan dengan AHY untuk calon wakil presidennya.